Mahkamah Konstitusi hari ini akan menggelar sidang putusan mengenai syarat usia untuk Capres-Cawapres. Pembacaan putusan perkara nomor 141/PUU 21 tahun 2023 dijadwalkan dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Gugatan mengenai syarat usia Capres-Cawapres yang tertuang dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang sebelumnya telah diputus di era Ketua MK Anwar Usman kembali diajukan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dalam gugatannya, pemohon meminta agar hanya gubernur, wakil gubernur yang bisa maju sebagai Capres-Cawapres sebelum berusia 40 tahun. Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 tahun 2023 Bagaimana jalan sidang putusan usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi? Sudah ada rekan kami Haidar Faisal yang telah berada di lokasi. Selamat pagi Faisal, bagaimana informasi terbaru dari sana? Ya, selamat pagi Yohana dan juga pemirsa. Memang dapat kami informasikan bahwa siang hari nanti ini Mahkamah Konstitusi akan mengagendakan pembacaan putusan terhadap perkara nomor 141 PUU 21 tahun 2023 yang mana perkara ini berkaitan dengan gugatan ulang terhadap syarat usia calon presiden dan juga calon wakil presiden yang juga terkandung dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Nah, Yohana dan juga pemirsa, ini sidangnya belum dimulai. Nanti rencananya dijadwalkan sidangnya baru akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang nanti. Untuk saat pembacaan gugatan perkara nomor 141 ini nantinya putusan akan dibacakan oleh 8 majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak ada lagi nama Anwar Usman dalam memutuskan gugatan 141 ini, karena kita tahu bahwa Anwar Usman kemarin sudah dinyatakan melanggar kode etik dan dikenakan sejumlah sanksi begitu. Salah satunya adalah dilarang untuk mengadili perkara yang berpotensi dapat memicu konflik kepentingan. Nah, Yohana dan juga pemirsa, kami dapat informasikan bahwa saat ini situasi di Mahkamah Konstitusi terpantau kondusif. Meskipun demikian, sudah ada sejumlah regu pengamanan dari Satuan Brimob untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tahu bahwa jika Mahkamah Konstitusi menyidang atau mengadili kasus yang memang menjadi perhatian publik, terkadang terdapat sejumlah massa yang melakukan aksi demonstrasi. Namun hingga sampai saat ini kami informasikan bahwa belum ada massa terlihat dan sejauh ini masih kondusif begitu saja. Nah, balik ke konteks gugatan, Yohana dan juga pemirsa, memang dapat kami informasikan bahwa gugatan ini dimohonkan oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana, yang dalam hal ini ia menggugat karena menganggap putusan perkara nomor 90 ini lahir dari adanya kode etik ataupun pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh mantan ketua Hakim Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman. Dan dalam hal ini pemohon melakukan petitum, yakni adalah meminta frasa yang baru ditambahkan di dalam pasal 169 huruf Q yang berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada dinyatakan inkonstitusional. Dan dalam hal ini secara spesifik pemohon juga meminta agar majelis hakim menambahkan ataupun mengganti frasa tersebut dengan frasa bahwa capres ataupun cawapres di bawah 40 tahun yang dibolehkan untuk berkontestasi dalam pemilu ke depan ini sudah ataupun memiliki pengalaman minimal sudah menjabat sebagai gubernur ataupun wakil gubernur. Karena memang kita tahu, jika kita kilas balik sedikit Yohana dan juga pemirsa, dari sidang kemarin di perkara nomor 90 dari 9 hakim yang memutuskan, ini 4 hakim menyatakan menolak adanya perubahan syarat usia calon presiden dan juga calon wakil presiden. Sedangkan 5 hakim dinyatakan menerima. Kendati demikian, pandangan mereka pun tidak bulat karena 3 hakim, ini ada Hakim Anwar Usman,
lalu juga Manahan Sitompul dan juga Guntur Hamzah ini sepakat bahwa anggota legislatif atau kepala daerah tingkat apapun berhak maju sebagai capres dan juga cawapres, sedangkan dua lainnya ini setuju asalkan hanya kepala daerah setingkat gubernur atau ataupun wakil gubernur saja yang berhak maju sebagai capres ataupun cawapres. Ini juga yang menjadi persoalan di dalam gugatan nomor 141 ini, sebab menurut pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan permaknaan begitu. Nah, tentu kita akan nantikan Yohana dan juga pemirsa apakah kemudian nanti saat sidang dimulai dan dibacakan putusan diterima ataupun tidak. Pun jika nanti diterima dan dikabulkan, informasinya nantinya kebijakan ini ataupun peraturan perundang-undangan ini baru akan diberlakukan untuk pemilu yang akan mendatang tahun 2029, karena kita tahu bahwa hingga sampai saat ini sudah berlangsung, KPU juga sudah menetapkan capres dan juga cawapres dan saat ini pun sudah dalam masa kampanye. Untuk sementara demikian, Yohana, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Faisal atas informasi Anda dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali, kita akan lihat bagaimana putusan sidang MK pada hari ini.